Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kali ini saya akan mencoba mengulas tentang kekebalan dan tentang kesadaran. Yang kembali apa deh? Kekebalan apa itu benar? Ada, benar ada. Apakah yang dijual itu benar kekebalan? Belum tentu. Bahkan pembodohan itu banyak sekarang bro. Jadi jangan mudah percaya dengan kebal harganya sekian ratus ribu, sekian juta. Jangan mudah terpercaya. Karena banyak oknum-oknum pembodohan sekarang marak sekali. Dari mulai apa? Dari mulai pengobatan seperti apa? Seperti seorang pasien ditarik keluar pakunya, keluar jarumnya. Itu sangat pembodohan. Kenapa saya bilang pembodohan? Karena itu hanya teknik trik seorang dukun, seorang paranormal tersebut ya. Seorang dokter tersebut. Kita bilang aja dokter deh ya, yang paranormal. Karena paranormal asli itu nggak seperti itu. Jadi apa ya, seperti halnya telur dimasukin apa, ada pakunya, itu teknik. Itu para oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Oh bisa seperti itu? Ya bisa. Itu hanya untuk mensugestikan pasien tersebut supaya apa, ketika kita pasien itu tersugestikan, jadi korbannya, pasien itu percaya bahwa dia itu wah hebat. Jadi energi pada diri manusia ketika percaya bahwa itu bisa dengan cara melihat seperti itu, wah ada pakunya, dengan kepala mata dia sendiri, pasien itu sendiri melihat. Jadi energi manusia itu semakin yakin semakin bagus. Penyembuhannya itu ada di dalam manusianya di sini. Namun metode penyembuhan seperti itu kurang akurat. Karena apa? Kalau misalnya apa, pasien itu berbaring sampai kiriman beneran ya, atau kerasukan beneran, itu susah. Hanya sesaat, nanti pasti seperti itu lagi. Sangat banyak teman-teman saya yang mengeluh, bertanya, mas saya kok sakit, ada dapat keris, katanya satu lagi warnanya dalam tubuh saya. Wah itu pembodohan. Dan ada pula saya ditarik seorang orang pinter ya, melalui media telurnya itu banyak pakunya, siletnya, jarumnya. Itu pembodohan, sekali lagi itu pembodohan ya. Kalau memang bisa, ayolah kolaborasi dengan saya kalau memang dia seperti itu. Karena selama saya berjalan apa, dunia magic, kebatinan, saya jarang sekali menangani atau mendapati pasien yang dengan model kiriman bener-bener ada sesosok paku di dalam tubuhnya, sesosok silat di dalam tubuh, itu jarang sekali. Dan kebanyakan orang-orang yang seperti itu yang saya teliti, ya soalnya apa namanya, budi saya sendiri misalnya sakit, saya melihat bahwa itu nggak ada apa-apa, hanya energi apa, energi penyakit. Kenapa energi penyakit? Nah, kalau manusia sakit, aura tubuhnya itu berubah, bergejolak, bergelombang, itu berubah. Dan daerah yang sakit itu kan energinya itu kelihatan, dari auranya itu kelihatan. Makanya ketika saya lihat dan itu paranormalnya itu menarik, tiba-tiba dapat paku, wah itu sanksi saya. Kenapa nggak ada paku yang udah dapat paku? Nah maka dari itu saya belajar, saya coba ke teman-teman saya kok ragu dengan seorang ini. Saya belajar juga dengan belajar para pesulap, para metafisik, ya saya menjadi wawasan, oh ternyata seperti ini.
dan bahkan orang berjubah bersorban itu seperti itu, nyaris sekali. Mengapa? Hanya karena ingin dilihat wow, menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi saya nggak sembarangan meneliti. Saya belajar kebatinan 7 tahun kira-kira, dan saya ada keanehan kejanggalannya seperti itu. Makanya saya terjun belajar ke teman sulap, ya para di Tegal ada, di Mayoran ada. Saya belajar, oh ternyata seperti ini, menggunakan teknik-teknik seperti itu. Kasihan, apalagi ada orang yang mengatakan mengeluh sekian juta mas katanya hanya untuk tipuan pembodohan seperti itu. Jangan seperti itu menurut saya. Kalau menangani pasiennya apa adanya aja, nggak usah dibilang seperti itu. Orang ketika seorang itu datang paramat dengan apa dukun apalah apa kiai dengan pangkat kiai itu pun pasien udah terlihat menghormati. Gak usah perlu ditambahin trik-trik hanya murahan seperti itu akan mengurangi. Kalau anda tahu, kalau anda ketahuan, itu akan memalukan diri kamu sendiri. Udah sorbanan, kejubahan, misalnya ketahuan, itu akan memalukan diri kamu sendiri. Belajar jujur apa? Jujur untuk diri sendiri. Nggak usah lah yang dibilang bahwa nggak usah, apa adanya aja. Udah paham? Kalau belum paham bisa tanyakan di komentar atau di apa. Kalian coba mereview keris Jangkung Segoro Winatan atau Jangkung Mangkunegoro. Nah, keris ini berlook 3, ya bisa dikatakan utuh ya, bisa dikatakan utuh. Hanya ini kompres sedikit dan ini kompres sedikit ya karena kemakan usia. Nah kalau kodon saya kan belajar juga tentang kebatinan 7 tahun ya. Kalau menurut saya ya terawan orang beda-beda, nama pakemnya itu satu. Jadi kalau tingkatannya udah pakem maksudnya, misalnya ngetes pasien terluka ini. Jadi sebelum pasien tahu, sebelum pasien ngomong, kita udah tahu apa yang dia sakit, apa yang dia keluh gitu. Terkadang saya heran, seorang paranormal, kamu keluhannya apa, ininya apa, itunya apa. Loh, kok lucu, udah mengatakan siap melayani, siap penyembuhan medis non medis. Seakan seperti itu kan udah ingin menunjukkan gigi. Kenapa ketika pasien datang melempem itu tanya-tanya keluhannya apa, ininya apa. Kalau seperti itu tuh kalau nggak pasang iklan nggak masalah bro, karena dia pendiam, mungkin dia ingin tahu detail dulu dari ini, mungkin baru dijelaskan. Tapi kalau sudah pasang pasien, pasang label, pasang iklan seperti itu, seharusnya kalau emang sakit beneran langsung udah saya tahu sekarang ini begitu aja. Ngapain tanya pasien kamu ini terlalu bodoh ya. Seorang yang udah berani pasang iklan yang seharusnya tahu lah. Nah ini Jangkung Segoro Winatan karena ini sampai ke atas ya,
yang namanya nggak tahu namanya apa ya, oto-oto kali sampai ke atas. Dan ini termasuk pattern. Kenapa saya bilang pattern? 30 cm ke bawah pattern. Nah kalau jembatan 15 cm ke bawah itu namanya jembatan. Dan ini setelah saya coba komunikasi Kebadenan, Terawang Kebadenan ini bersosok penguasa dengan tinggi besar, dengan wajah seram ya, dan berumur 5.000 tahun. Nah, 5.000 tahun teman-teman. Dan ini kalau belum tentu kalau seorang memahari ini langsung kodamnya mau, ya belum tentu ya, karena nggak sembarangan kalau kita menjual keris. Kalau ingin benar-benar kodamnya itu membantu belum tentu, kecuali hanya menjual keris saja, namun kodamnya ikut, tapi kodamnya belum tentu mau gitu. Bisa dilihat agak blur. Ini patrem. Kenapa patrem? Dulunya itu biasanya kalau patrem digunakan untuk para satria wanita. Ya, satria wanita ya. Apakah bisa tas kebal? Nah gini, kalau masalah kebal sebenarnya ini bisa, namun ini itu kodam akan bekerja, misalnya jodoh, misalnya mau dengan saya, itu bekerja ketika tuannya sedang bahaya. Keutamaannya goib. Kalau bahaya masalah nyata seperti dihadang preman ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk melindungi tuannya. Itu teman-teman ya. Jadi misalnya ada praktek kebal ini itu kebanyakan menggunakan teknik ya. Jadi kebanyakan itu teknik debus ala Banten seperti itu, debus. Karena debus itu seni, kesenian bos. Contoh seperti ini tajam, dari ujung ini tajam. Kalau pakai silet biasanya ini sebelahnya itu enggak tajam. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini putus ya, karena gini, kalau keaslian kebal itu misalnya prakteknya menggunakan silet, dan silet itu dipraktekkan di sini ya. Nah, jadi barangnya kalau bisa ya, barangnya misalnya ini mustikanya kita tempelin, nah, kita iris saja nih, masih bisa kebal nggak? Masih. Ini kan masih, nah ini mustikanya bodong. Tapi kalau silet biasanya sebelahnya itu tumpul. Kalau ini kan emang tumpul, kalau silet kan kanan kiri. Biasanya sebelahnya itu di asal lah biar tumpul. Nah, kalau ini bisa kembali nih, tesnya pakai ini. Kalau Anda percaya ini tanpa pengetes seperti ini, kalau ini jangan sebagai media tes, makanya perumpamaan jangan. Ini udah orang nggak tajam pun bisa seperti ini, bisa. Jadi tanpa ini bisa ini.
ya enggak apa-apa, orang pakainya ini ya, ini seharusnya. Nah kalau seperti ini kan, nah enggak bisa. Nah kalau rambut rapinya beda, enggak mulus seperti Syahrini atau seperti apalah, seperti cewek enggak mulus, ini nggak bisa. Tapi kalau ini ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apalagi kayak gini. Kalau logikanya aja ini seperti ini mempan, nah, ini kan bisa. Nah, mustikanya misalnya ini mustika tempelan di sini, apalagi nggak bisa, nggak gitu aja, nggak usah ketika di sini tertanya di sini, jangan seperti itu dong. Ini ya, jangan, maksudnya jadi orang itu jangan seperti itu lah. Paling kadang-kadang merah-merah ya, merah-merah. Nggak apa-apa kan. Nah kalau seperti itu teknik kalau di video-video seperti itu teknik bro ya, pertanyaannya seperti ini ya, seperti ini. Kita coba ke keris, nah contohnya ini ya, kita tempelin ke keris ini. Agak tumpul sekarang, padahal energi sedikit ya, semua agak tumpul ya. Ya ini seperti itu. Jadi jangan mudah dibodohi dengan kekebalan yang di sosmed atau dengan harga murah ya, seperti contoh merah di Demba juga, yang di air menyala atau yang